Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya anak-anak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah Sehat, Bu. sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi kita sudah bisa ya masuk pembelajaran ya untuk pertemuan kita yang kedua. Oke, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Karena Ibu lihat tadi yang pertama kali masuk ke gimit kita itu adalah Biva. Jadi untuk Biva, pimpin doanya nak. Untuk berdoa kita. Mana Biva? Oke. Sama-sama sebelum kita masukin pelajaran. Oke, udah selesai doanya. Biva suaranya agak kenceng ya. Oke, coba suara ibu sudah kedengeran sama anak ibu semuanya? Sudah, Bu. Sudah deres ya, suara ibu sudah keras ya. Sudah Bu. Iya, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah absen anak-anak Ibu. Ada beberapa orang yang belum masuk ya. Ada beberapa orang yang belum masuk, mungkin lagi masalah jaringan. Kita tunggu sambil kita menunggu yang lain masuk. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang peluang, yaitu materi yang kedua, materi kedua tentang peluang. Pelajaran peluang apa kita hari ini? Peluang apa? Peluang teoretik. Oke, peluang teoretik. Oke, kita masuk peluang teoretik. Sebelum masuk ke peluang teoretik, kan kita kemarin sudah belajar tentang peluang empirik. Siapa yang tahu? Iya, siapa yang tahu pengertian dari peluang empirik? Saya, Bu. Oke, silakan. Apa peluang empirik? Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian NA terhadap percobaan yang dilakukan NS. Oke, jadi dibaca-baca lagi ya. Materi ajarnya kan sudah Ibu kirim melalui WA kita, WA grup kita. Materi peluang empirik, materi peluang teoretik udah Ibu kirim kan? Udah dibaca kan? Udah dibaca Ibu kirim melalui WA grup. Oke, kita masuk untuk pembelajaran kita. Nah, tunggu Ibu presentasikan dulu ya. Oke, presentasikan dulu. Kita masuk pembelajaran tentang peluang teoretik hari ini. Coba anak-anak Ibu semuanya pilih Chrome atau Google, klik www.menti.com www.menti tulisannya .com. Iya, www.mensi.com. .mensi.com. Oke, ya. Sudah? Mensi.com. Iya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Apa, Bu? Sudah semuanya? Apa Bu? Sudah Bu. Sudah? Oke, kalau sudah, nah di situ muncul kan? Muncul? Dengan kode muncul. Kodenya ini ya yang di atas ini 3155. Di mana, Bu? 3156. Iya, yang paling atas ini yang Ibu tunjuk. Bu, Abi belum. Oh, Abi belum. Di mana, Bu? Udah diklik www.mensi.com sudah? Sudah Bu. Udah muncul kan? Sudah muncul? Sudah Bu. Sudah. Kalau sudah muncul, masukkan kodenya. Peluang teoretik. Nih. Ya. Oke, masuk dia. Ah.
Peluang ini tujuannya nampak di handphone kan? Oke, nampak di handphone. Udah 2 orang, 3 orang yang suka. Nah, jadi di handphone itu, di handphone yang kamu pergi tadi dengan Google www.mensi.com, kamu di handphonemu nampak di situ tujuan pembelajaran kita kan? Oke, di situ juga ada tanda hati. Kamu bisa klik tanda hatinya itu. Oke, Ibu bacakan ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah melalui suatu percobaan, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian peluang teoretik dengan baik dan benar. Oke. Yang kedua, melalui suatu percobaan, peserta didik dapat menemukan ruang sampel secara sistematis. Yang ketiga, melalui suatu percobaan, peserta didik dapat menemukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. Oke, anak ibu. Kejadian. Iya. Mic-nya dimatiin ya, biar ibu aja suaranya biar jangan ribut. Oke. Mic-nya matiin aja. Mic-nya dimatiin aja. Ibu aja. Oke. Mic-nya dimatiin ya sayang. Oke, biar ibu aja yang bersuara. Udah? Yang ke suara sudah. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang teoretik suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Sudah? Ini gambar apa? Nah, ini baru boleh lah kalau ibu tanya. Kalau ibunya bertanya baru boleh di mic-nya dihidupkan. Ini gambar apa? Monopoli. Oke. Di dalam monopoli ini ada apa aja ya? Ada apa aja deh? Ada dadu, Kartu, iya bener. Terus mainan, ya mainan. Terus ada gambar rumah-rumahan ya. Dan ada orangnya. Oke. Pelanggaran. Iya, ada ya kartu pelanggaran. Ada Oke. pelanggaran. Oke, ada pelanggaran-pelanggaran. Terus kita lanjut. Coba di handphonenya. Oke, apakah Nanda pernah bermain permainan yang ada di gambar tersebut? Pernah bermain. Pernah. Kalau pernah, ketiklah yang ada di handphone kamu. 7 orang yang pernah bermain, 8 orang yang bermain. Parah. Masih 8 orang ya. Berarti yang lainnya nggak buka ini ya? Nggak bisa buka ya? Nggak bisa buka mentionnya ya? bisa Bu. Bisa. Kalau bisa, kenapa cuma 8 orang ini yang pernah bermain? Oke, nggak apa-apa. Bu, sabar Bu. Oh, sabar. Ya, sabar. Adik keluar masuk. Bilang Bu. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa langsung dibuka. Kan kodenya tadi sudah ada kan? Oke, kita lanjut. Mantap. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini peluang teoretik itu akan membahas tentang yang namanya ruang sampel dan titik sampel. Dalam praktiknya, Titik sampel. iya, titik sampel dan ruang sampel. Dalam praktiknya, peluang teoretik itu biasanya cukup ditulis dengan peluang saja. Jadi nanti kalau ada soal tentang peluang, carilah peluang. Berarti itu merupakan peluang teoretik. Oke, paham? Kritik. Iya. Kita
Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, Iya, Bu. di ruang sampel ada 3 cara menemukan ruang sampel. Yang pertama dengan cara mendaftar, yang kedua dengan diagram pohon, yang ketiga dengan tabel. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita selesaikan ELKPD. ELKPD atau elektronik LKPD 2 hari yang lalu sudah Ibu kirim, ya kan, beserta dengan materi ajarnya. Sudah didiskusikan? Sudah didiskusikan? Udah, Bu. Sudah didiskusikan ya? Sudah, Bu. Udah. Oke, kita lihat. Nah, apakah anak-anak Ibu siap untuk melanjutkan pelajaran? Siap, Oke, siap. Siap, yang nggak kena mentionnya, yang tidak dapat mentionnya bisa dengan suara, yang sudah dapat mentionnya bisa langsung klik tanda siap. Oke, kita lanjut ya. Oke, Ibu hentikan presentasinya. Ibu hentikan presentasinya. Oke, dah. Oke, sudah. Kemarin kan sudah, atau 2 hari yang lalu Ibu sudah melihat kamu semuanya berdiskusi. Ibu lihat kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu bagi menjadi 4 kelompok semalam kan. Ibu lihat juga diskusinya. Berarti kita presentasikanlah hasil dari kelompok masing-masing. Baru nanti kita lihat jawabannya yang mana yang tepat. Kelompok berapa dulu yang mau menampilkan hasil presentasi, hasil diskusinya? 4, Bu. Kelompok 4. Oke, silakan. Siapa yang perwakilan dari kelompok 4? Dwi, Bu. Bu. Dwi. Oke, silakan Dwi. Dwi, silakan Dwi presentasi. Untuk kelompok yang lain bisa menanggapin ya hasil presentasi dari Dwi. Dari kelompok berapa nih Dwi nih? Lupa Ibu. Dwi kelompok 4 ya Dwi ya? Iya, Bu. Dwi kelompok 4. Kelompok 1, 2, dan 3 bisa memperhatikan hasil dari kelompok 4. Kalau ada yang kurang atau ada yang beda dengan hasil kelompoknya, baru kita diskusikan. Mana kelompok 4-nya? Sabar ya nak. Sabar, masih proses. Udah dipresentasi. Oke, dah. Kok yang dia bagikan? Oke. Bentar ya, masih loading ya. Oke, apa hasilnya? Yang mana, Bu? Oke, kita satu-satu ya. Kita ini kan. Oke. Mulai dari kegiatan A dulu, Dwi. Oke, baca dulu. Menentukan ruang sampel dan titik sampel. Oke. Jika kita melemparkan satu koin sebanyak 1 kali, kemungkinan hasil yang muncul adalah angka atau gambar. Ya, ada 2 kemungkinan, bisa angka sama gambar. Oke, lanjut nomor 2. Untuk kelompok lain disimak ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak sama atau menurut kamu kurang pas atau kurang benar, bisa nanti langsung disanggah ya. Oke, yang nomor 2. Jika kita melemparkan 2 koin sebanyak 1 kali, maka ada 4 kemungkinan hasil. Bisa jadi angka sama angka, gambar sama gambar, angka gambar, gambar angka. Oke. Lain? Nomor. Oke, cara kedua.
Oke, untuk mengisi uraian pada nomor 2, ikuti petunjuk kerja berikut. Ada 3 cara tuh kan. Tadi udah sampai mana? Oh, itu. Keluar tuh, kenapa? Ayo lanjut Dwi. Diagram pohon. Gabungkan kemungkinan kejadian pada koin 1 dengan kemungkinan kejadian pada 2 koin. Ya, bisa ya, sama kayak tadi. Bisa jadi angka sama angka, angka sama gambar, gambar sama angka, gambar sama gambar. Oke, lanjut. Tabel. Ini dengan cara tabel. Tabel. Ya. Kemungkinan angka sama angka. Kejadian 2 poin. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Titik sampelnya AA, AG, GA, GG. Angka-angka gambar, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Oke, lanjut. Jika titik sampel AA bermakna bahwa kedua koin menghasilkan kejadian sis angka secara bersamaan, maka apa makna titik sampel AG yang menghasilkan kejadian angka secara tidak sama? Oke. Untuk kelompok yang lain, coba kelompok yang lain dulu. Sama nggak jawaban dari kelompok 4 ini dengan jawaban dari kelompokmu? Sama nggak? Ada yang beda, Bu. Ada yang beda. Siapa nih? Kaila ya? Iya, Bu. Kaila, oke. Yang beda nomor berapa, Nak? Yang nomor 1 yang kegiatan B. Oke, 1. Sebentar ya. 1 kegiatan B. Coba Dwi, 1 kegiatan B. Oke. Yang mana bedanya, Nak? Yang titik sampelnya A kira 2, 4, 6. Iya. Oke. Kenapa 2, 4, 6? Ayo. Karena kan yang dibilang kan yang genap. Oke, yang dibilang adalah angka genap. Angka genap dimulai dari angka 246. iya, 246, 246. Terus yang mana lagi, Kaila? NA-nya Kaila 3. NA-nya. Berarti di situ titik sampelnya adalah 2, 4, 6. 46. Oke. NA-nya itu berarti sebanyak 3. Oke, yang mana lagi yang beda? Yang NS-nya Kaila beda, Bu. NS-nya berapa? 6. 6. NS itu apa? Ya, jumlah seluruh itunya, Bu. Oke, atau dibilang ruang sampel. Sampel. Jadi 6. Oke. Ada yang lain, Kaila? Yang jawabannya yang ditanya peluang munculnya angka genap Kaila 3/6 Oke, 3/6 sama dengan 0,5. 0,5. 5. Oke, ada yang beda lagi? Sama, Bu. Sama ya? Sama dengan Kaila atau sama dengan kelompok 4? Sama kayak Kaila, tapi NS-nya berbeda, Bu. NS-nya berbeda? NS-nya berapa? 3/6, Bu. NS-nya 3/6. Ya. Oh, NS 3/6. Oke. Untuk kelompok 4 gimana? Tadi kan kata si Kaila itu bahwasannya dia titik sampelnya itu adalah 2, 4, dan 6. Sementara kelompok 4 buatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu gimana?
karena dadunya ada 1, 2 sampai 6. Karena dadunya ada 1, 2 sampai 6. Sementara di situ apa yang dipinta? Misalkan A, Angka genap. kejadian muncul genap. angka Bu, genap. Oke, iya? Ya. Kaila yang benar. Oh, Kaila yang benar. Siapa tadi yang ngomong ini tadi? Bagas ya? Iya. Bagas, iya. Itu yang pertama. Kok tahu Kaila yang benar? Di mana, coba jelaskan dulu. Karena yang diminta bukan seluruh angkanya. Cuma Tapi genap doang yang diminta. oh, cuma angka genap doang. semua. Angka genap berapa sih rupanya, Bagas? Nah, Bu, Angka genap berapa? Berapa aja rupanya? apanya yang berapa? Muncul angka genap di 2, dadu 4 itu sama 6. berapa aja? Oh, tiga buah. Mm-mm. 2, 4, 6. 6. 8 nggak ikut? Nggak ada. Oke, jadi untuk 8 nggak lah, Bu? Bilanglah. 8 kan nggak masuk, nggak ada di dadu, Bu. 8 bilang di mata dadu. Nggak ada di dadu, Bu. Kalau misalnya dadunya dapat 8. Iya, dari dapat apa? Oke. Oke, di sini untuk nomor kegiatan A-nya itu punya kelompok 4 sudah benar? Sudah pas? Sudah pas? Coba Dwi naikkan dulu, Dwi. Sampelnya coba titik. Bu, Ah, kelompok 1 dapat, Bu. di kelompok 1 udah pas ya? Ya, Bu. Oke, di kelompok 1 udah Titik pas. Sampelnya kan beda, Bu. Coba Kaila lagi. Apa yang beda, Kaila? Titik sampel, arti titik sampelnya, Bu. Ya, benar. Jadi di sini, di soal ini yang dipinta adalah kayak ini kan. Titik sampel adalah berarti pengertiannya. Ya kan? Ya kan? Pengertiannya. Oke, kelompok 4. Pengertiannya. Nah, jadi yang terus yang maka apakah makna titik sampel AG? Menghasilkan kejadian angka sekali sama. Oke, Kaila coba, Kaila. Titik sampel AG bermakna bahwa kedua koin menghasilkan hasil angka dan gambar. Oke. Oke, Bu, untuk kelompok 1, Bu. kelompok 1. Ya. Bahwa maknanya kedua koin menghasilkan kejadian angka dan gambar. Oke. Oke, hampir sama ya. Oke. Jadi di sini lihat untuk kelompok 4 bisa diperbaikin ya, masukan yang dari Kaila bahwasanya tadi yang kegiatan 2 ya, kegiatan B ya. Kegiatan B itu adalah diminta angka genap. Oke, angka genap. Oke. Iya, tapi si Jasmine bilang Oke, bagus ya. Bagus. Dwi sudah bagus, kelompok 4 sudah bagus untuk memprestasikan hasilnya. Kita beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Kelompok berapa lagi yang mau maju? Mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Per 13 ya? 13. Oke. Ya. Heeh. Sama 0,3. 0,3. 0 sama 3. 0,3. Oke. Ya. Ya, siap. Pak Abi. Terus, jadi peluang munculnya huruf pada pengambilan acak sebuah kartu remi wajib sekap adalah 4/13. iya 4/13 atau 0,3 Ya. gitu. Oke. Kelompok yang lain coba tanggapin sayang. Kelompok yang lain coba tanggapin yang dikerjakan Abi. Ada yang benar, ada yang sama? Sama? Sama. Sama yang dikerjakan Abi? Sama ya? Oke. Sama ndak? Sama, Bu. Sama ya?
Oke, oke. Jadi, tadi dia. Ini dia. Berarti, misalkan B, kejadian muncul huruf pada pengambilan acak sebuah kartu remi. Jenis wajik, mau dia wajik, hati, sekop, atau keriting, itu berarti as, jack, queen, sama king. Oke. Maka banyaknya NB adalah 4. Ruang sampel pengambilan acak kartu remi jenis mau wajik, hati, sekop, atau king itu ada as 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya nggak ibu tulis karena laptop ibu nomor 7-nya nggak bisa ditekan. Jadi tahulah ya, 7, 8, 9, 10. King, queen, king sama jack. Oke, ada berapa ini? Ada 13 ya? Oke, ada 13. Berarti peluang munculnya huruf itu 4/13. Oke. Jadi peluangnya 0,03. Oke. Kita beri dulu tepuk tangan untuk Abi karena dia sudah mempresentasikan hasil kelompok satunya. Oke, kita beri tepuk tangan. Walaupun tadi kegiatan nomor berapa belum selesai. Oke. Kelompok berapa lagi nih? Oke, diskusikan ya sayang ya. Oke. Kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Bu, Abi udah ya. Oh, udah. Oke. Oke, kelompok berapa? 2, Bu. 2. Oke. Siapa? Kaila ya? Iya, Bu. Oke, Kaila. Bisa, Nak? Bisa presentasi? Oke, good job Kaila. Sudah muncul, Bu. Sudah kan? Udah. Sudah. Ini karena pakai handphone jadi kecil ya. Oke, good job untuk Kaila. Dari kelompok 2. 2. Oke. Oke, dari kelompok 2. Silakan dibaca. Kenapa pada keluar nih? Oke, silakan Kaila. 1. Loh, ada keluar, Bu. Iya, tunggu ya biar ibu ini. Jika kita Sinyalnya ini mungkin. satu koin sebanyak 1 kali, kemungkinan hasil yang muncul adalah angka atau gambar. Ditulis angka, gambar. 2. Jika kita melempar 2 koin sebanyak 1 kali, maka ada 4 kemungkinan hasil. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar gambar. Cara 2, diagram pohon. Gabungkan kemungkinan kejadian pada koin 1 dengan kemungkinan kejadian pada 2 koin. Angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Oke. Coba dibesarkan lagi, Nak. Sikit-sikit, Nak. Besarkan sedikit lagi. Sudah, Bu. Udah. Oke, lanjut. Cara 3, tabel. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Oke. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Maka apakah makna titik sampel AG? Titik sampel AG bermakna bahwa kedua koin menghasilkan angka dan gambar. 3. Jika kita melempar 3 koin atau koin 1, koin 2, koin 3,
satu kali secara bersamaan, maka ruang sampelnya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8, yaitu angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Oke. Lanjut. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Satu, berapa peluang teoretik kejadian munculnya angka genap pada pelemparan satu dadu diketahui. Misalkan A sama dengan kejadian munculnya angka genap. Titik sampel A sama titik 2, 4, 6. Maka NA sama dengan 3. Ruang sampel pelemparan satu dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS sama dengan 6. Ditanya peluang munculnya angka genap, jawab NA per NS sama dengan 3/6 sama dengan 0,5. Jadi peluang munculnya angka genap pada pelemparan satu dadu adalah 0,5. 2. Berapa peluang kejadian muncul huruf pada pengambilan sebuah kartu remi jenis waji atau hati, stop, atau keriting diketahui. Misalkan B sama dengan kejadian muncul sampel B sama dengan A atau E, A atau As, J atau Jack, Q atau Queen, K atau King. Maka NB sama dengan 4. Ruang sampel pengambilan acak kartu remi jenis wajib atau hati atau stop atau keriting As 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Z, Queen, King. Maka NS sama dengan 13. Ditanya peluang muncul huruf, jawab NB per NS sama dengan 4/13 sama dengan 0,3. Jadi peluang kejadian munculnya huruf pada pengambilan acak sebuah kartu remi jenis wajib atau hati atau stop keriting adalah 0,3. Tidak, Bu. Oke. Ibu lihat. Oke. Yang lain. Yang lain beri tanggapan. Gimana kerjaan kelompok 2? Oke, untuk kelompok 2 gimana? Untuk kelompok 2. Untuk kelompok yang lain, gimana tanggapannya? Hasil diskusi dari kelompok 2. Ayo. Untuk siapa ini ya? Ayo. Davina. Davina gimana? Ada yang berbeda dengan kelompok. Oh, kalau Davina kelompok berapa ini Davina? Kelompok 3, Bu. Oke, kelompok 3. Ada yang berbeda dari kelompok 3 untuk kelompok 2 jawabannya? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Sama ya? Iya, sama. Oke, sama. Yang untuk kelompok tadi kelompok 1 sudah, kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah. Untuk kelompok 3 lagi, Putri Zahra. Putri Zahra kelompok 3. Ada yang beda enggak? Jawabannya dengan kelompok 2. Kok kelompok 2? Kok salah Ibu ya, salah. Sorry. Kelompok 2 untuk M Rafib mana ini M Rafib? M Rafib. Keluar ya M Rafib ya. Sinyalnya nggak bagus katanya. Oke, udah. Ibu lihat dari kelompok 2 hampir ya. Ibu lihat semuanya apa yang diminta oleh soal itu diisi dengan baik.
Contohnya tadi kan di sini nomor 1, jika kita melemparkan satu koin sebanyak 1 kali, kemungkinan muncul angka atau gambar ditulis. Berarti dia kalau misalnya ditulis itu dia minta simbol, yaitu angka atau gambar. Kenapa? Iya, karena kenapa dibuat angka sama gambar? Karena simbolnya A dan G, karena di situ sudah dibilang angka dan gambar ditulis katanya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, boleh dihentikan presentasinya karena Ibu lihat sudah baik sekali untuk kelompok 2. Oke. Ibu lihat tadi si Rafif keluar karena sinyalnya nggak bagus, Bu. Seharusnya dia ini diskusi presentasi untuk kelompok 3. Selain si Rafif, coba Ibu lihat banyak yang selain kelompok si Rafif, siapa yang mau presentasi untuk perwakilan dari kelompok 3? Kelompok 3, kelompok berapa nih? Kelompok 3. Dini Aulia, ada? Davina? Mana ini Davina? Najwa? Udah dilihat tadi kan bahwasannya kelompok 2 sudah presentasi. Sama atau beda hasil dari kelompok hasil kelompok 3 dengan kelompok 2? Hampir sama. Ada yang beda? Oke, ada yang berbeda? Bu, baterainya udah mau habis, Bu. Oke. Sudah? Oke, kalau kayak gitu, kalau sudah sama kelompok 3 dengan kelompok 2, sudah tidak ada yang berbeda. Jadi nanti bisa dikirim ulang lagi LKPD-nya yang sudah diperbaikin ya. Bisa dikirim ulang lagi LKPD-nya dan diperbaikin. Oke, jadi dari sini kita belajar bahwasannya titik sampel adalah titik sampel. Iya, suaranya coba yang deras. Ayo, siapa yang bisa? Kemungkinan yang muncul. Oke, kemungkinan. Oke, Kaila. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang muncul. Oke, tutup dulu Biva mikrofonnya. Mikrofonnya tutup dulu ya, di unmute dulu ya mikrofonnya. Oke, jadi titik sampel adalah munculnya apa tadi, Kaila? Munculnya dari kemungkinan yang muncul. Iya, kemungkinan Anggota-anggota dari ruang sampel. Iya, kemungkinan yang muncul dari anggota ruang sampel. Ruang sampel apa artinya? Ruang sampel. Oke, Najwa, gantian Kaila. Najwa. Iya. Oke, coba yang kuat dulu suaranya, yang deras. Najwa. Oke, ruang sampel adalah kemungkinan semua hasil, ya kan, Najwa? Oke, jadi dari sini, dari pelajaran ini kita bisa mengambil kesimpulan, menyimpulkan apa itu ruang sampel, apa itu titik sampel. Kalau rumus peluang apa?
NA per NS. NS, di mana NA itu adalah munculnya suatu kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Oke. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Ibu harap semuanya untuk kedepannya lebih aktif lagi belajar, apalagi berdiskusi ya nak ya. Lebih aktif lagi berdiskusi. Iya. Untuk pembelajaran kita ketiga, yang ketiga itu tentang hubungan teoritik, hubungan empirik dan hubungan peluang teoritik. Oke. Itu di materi ajar ibu sudah ada tugas, anak-anak ibu tinggal menyelesaikan tugas yang ibu berikan di materi ajar. Di materi ajar itu yang paling bawah yang sudah ibu kirim ke grup WA kita itu dikerjakan ya. Oke, lihat materi ajar peluang teoritik paling bawah itu ada soal ya. Ada soal, kamu kerjakan di rumah sebagai bahan melatih sampai mana bahwasanya kemampuan atau kemampuan kamu dalam mempelajari peluang teoritik. Oke. Tadi kita sebelum belajar berdoa, maka sesudah belajar juga harus berdoa. Oke, Ibu suruh dulu Kaila untuk memimpin doanya. Oke, silakan Kaila. Setelah kita selesai belajar, ada baiknya kita memulai doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Selamat jumpa untuk minggu depan ya. Sehat selalu. Kalau misalnya keluar rumah pakai masker dan sering cuci tangan ya, anak-anak ibu. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.